bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjung Harjo, Kecamatan Kalingan, Kabupaten Grobogan, Bapak Joko Sri Raharjo SPD, yang kami hormati peserta diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanjung Harjo kepada Bapak Joko Sri Harjo, kami aturkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan, serta calon penerima diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif yang hari ini adalah dikemas untuk dipresentasikan. Hal ini adalah merupakan sebuah program yang harus dilaksanakan dari Balai Besar Guru Penggerak melalui Permendikbudristek nomor 26 tahun 2002 tentang Guru Penggerak. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Rabbi yang hari ini adalah dalam waktu siang pukul 12 kita melaksanakan kegiatan. Semoga Allah memberikan sebuah ridho, dan alhamdulillah hari ini adalah sudah bagian awal terlaksana. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mengaku panjenengan dan saya sebagai umatnya dan akan diberikan sebuah pertolongan. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, utamanya adalah peserta calon penerima diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 yang ada di SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Sebelumnya saya adalah kepala sekolah yang memimpin atau ditugaskan di SD Negeri ini. Terima kasih kepada dua orang guru saya yang sudah lolos mengikuti program guru penggerak, yakni ada dua yang hari ini serta hari berikutnya adalah proses mengikuti kegiatan melaksanakan modul-modul yang terkait. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta calon penerima
cermati apa yang akan disampaikan oleh saudara yang sudah lolos dalam guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Grobogan, utamanya adalah yang ada di SD 3 Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Kami berpesan untuk berdua, artinya bagi penyampai serta yang menerima, bahwa program ini adalah bukan semata-mata program tebar pesona atau menyampaikan sebuah gagasan biar tampak sesuatu kemajuan, tetapi menurut judul yang ada di sini, kultur yang ada di sini adalah budaya positif. Artinya mulai saat ini pula kita berpikir positif. Bagi penerima berpikir positif, bagi penyampai pun pastinya harus lebih positif. Positif dalam arti sesuatu yang sudah digagas pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 26 tahun 22 tentang pendidikan guru penggerak, serta mungkin dalam sebuah divisi dirjennya dari Balai Besar guru penggerak menawarkan sebuah program yang seperti ini, kemudian ditindaklanjuti. Dan untuk itu sekali lagi kami berpesan bahwa kepada calon penerima ini adalah panjenengan nanti menerima sebuah kampanye yang melanjutkan kampanye yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 mengkampanyekan adalah pemahaman dan penyebaran budaya positif, kemudian diterima oleh peserta akan disosialisasikan, kemudian diterapkan kepada siswa didik masing-masing. Dalam arti masing-masing adalah kelas yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa apa yang telah disampaikan dalam pemahaman penyebaran budaya positif ini minimal sudah tersampaikan. Kemudian pesan itu setelah sampai adalah bisa tertanam kepada siapa? Pastinya kepada anak didik masing-masing sebagai objek atau sasaran. Yang ketiga adalah setelah tertanam di hati itu, sebagai penguatannya adalah bentuk pelaksanaan, dilaksanakan dalam sebuah tindakan. Seperti apa yang namanya budaya positif? Haruskah dalam sebuah tindakan saja? Pastinya tidak. Itu termasuk prasangka yang positif, kemudian tindakan yang positif, kemudian juga evaluasi yang positif. Walaupun itu jelek, tetapi kalau evaluasinya positif dalam penyampaiannya, itu pasti akan membuat hasil yang baik. Lain dengan sudah anak yang salah, yang keliru, cara tegurnya pun itu juga tidak positif, nanti akan tidak ada perubahan. Paham yang dimaksud ya? Nah, kemudian yang terakhir, jadi setelah ada aplikasi atau penerapan, pastinya nanti sebuah pembiasaan. Hal yang dimaksud oleh calon guru penggerak bahwa apa yang disampaikan, dikampanyekan ini akan menjadi sebuah pembiasaan dalam hidup belajar di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat anak didik tersebut. Itu pesan yang saya sampaikan kepada
calon guru penggerak yang sudah mengkampanyekan, mensosialisasikan, memberikan sebuah penularan, kemudian juga untuk peserta yang menerima penularan atau sebuah ilmu yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini, berharap adalah tidak hanya selesai pada saat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tetapi ini adalah ilmu itu mungkin buahnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, atau mungkin 1 tahun pun baru berbuah. Sebab apa? Banyak hal yang disampaikan, keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa setelah beberapa pelajaran yang dulu yang namanya pengamalan Pancasila yang tertulis itu ada 36 butir itu tampaknya hilang. Ini mungkin bukan mengkritisi itu harus dihilangkan, bukan, tetapi itu memang masih hal yang baik, sehingga lewat panjenengan semuanya, generasi yang sudah sekian dekade ini bisa mengulang kembali dengan sebuah mereferensi hal-hal yang disampaikan dalam pesan pendidikan moral Pancasila melalui butir-butir Pancasila. Satu pun mungkin panjenengan akan membuat 1 butir menambahkan sehingga menjadi 37 atau 38, itu sebenarnya sudah susah. Karena apa? Hal itu tampak sudah lengkap dan baik. Sehingga untuk di masa ini dengan sebuah kemasan serta masa yang berbeda, akan muncul sebuah karakter anak, kemudian pembiasaan yang baik kepada siapa, minimal baik untuk dirinya sendiri, syukur untuk diri orang lain, artinya di luar dirinya sendiri, untuk anak didik yang lain, untuk keluarganya, kemudian untuk para pendahulu. Itu sementara jadi pesan saya, mudah-mudahan dari calon guru penggerak sebagai penyampai dan penerima, kami bangga sekali ini ada program yang sudah ditelurkan pemerintah untuk disegarkan, sebab ini bukan hal yang baru, dulu memang sudah ada, dan agama kita pun semuanya mendidik untuk yang namanya budaya positif. Jadi berprasangka negatif itu saja sudah tidak boleh, yang boleh yang positif. Seperti saya contohkan anak, kenali dulu anak dalam kita mengajar itu latar belakang. Artinya jangan sampai kita lupa bahwa anak tersebut setelah kita mengucapkan sampai dengan kata yang kasar atau yang keras, bahwa anak tersebut malah yatim piatu, sehingga kita keliru dalam pengelolaan. Makanya positif dulu saja, berpikir positif. Kalau panjenengan akan menjadikan anak itu pinter banget, sudah tidak mungkin. Sudah sampaikan saja yang terbaik. Pinter dan tidak itu semuanya adalah diilahi. Ya, semuanya diilahi. Kalau panjenengan berpikir nanti harus pinter, nanti kan orang pinter malah jadi musuh. Itulah. Itu sedikit yang saya sampaikan, sebuah analogi hidup dalam sebuah pendidikan. Alhamdulillah panjenengan hidup dalam sebuah koridor pendidikan yang artinya panjenengan dikelompokkan dalam mengeluarkan ilmu yang baik, dan ilmu itu setelah tertular akan bermanfaat bagi anak dan panjenengan dikala panjenengan sudah tidak ada di dunia. Itu rasanya cukup. Kepada calon guru penggerak sebagai penyampai dan peserta, saya ucapkan selamat melanjutkan sebuah proses, sehingga harapannya adalah ini nanti tidak ada aral satupun yang mengganjal dan bermanfaat untuk di hari selanjutnya. Rasanya cukup, kurang bijaksana. Ada baiknya adalah semuanya adalah semata-mata Allah. Banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
untuk melanjutkan menyampaikan untuk pemahaman penyebaran budaya positif. Terima kasih. Kurang banyak. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Joko Sri Harjo. Berikutnya akan dipresentasikan apa itu tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang selama ini telah dilaksanakan atau diaplikasikan ke anak didiknya kepada Ibu Dias Haryanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan dari moderator yang telah memberikan waktu. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan kepada kami anggota serta calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya dari Dias Haryanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Tanjung Harjo, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada kesempatan kali ini ada beberapa konsep utama yang akan saya sampaikan. Di sini ada 7 modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini paradigma belajar ini antara stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda ya. Sekarang bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tabel antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di sini kita lihat perbedaan yang ada. Untuk stimulus respon itu biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya ini ya. Kemudian dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Ini yang kedua, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku ini pasti memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau menyalahkan orang lain, karena setiap perilaku itu menurut teori kontrol itu punya tujuan masing-masing. Baik ini anak yang akan kejelekan ataukah berbuat baik, pasti punya tujuan. Ini yang disebut teori kontrol. Berikutnya yang ketiga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain supaya bisa melindungi kita atau apa, itu kita nggak bisa mengontrol orang, melainkan diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang keempat. Ini menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol pilihan, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kita memaksa seseorang ke anak,
misalnya itu kita tidak mau dituruti, kita akan memaksa. Itu menurut stimulus respon. Jadi kita paksakan supaya anak itu mau menuruti kita. Sedangkan untuk teori kontrol ini kita berkolaborasi ya dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini menurut teori kontrol kita berpikiran berbeda ya. Kita harusnya berkolaborasi bukan untuk pemaksaan. Nah, kemudian untuk stimulus respon model berpikir menang kalah. Ya, untuk teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Ini ada dua perbedaan yaitu antara stimulus respon dengan teori kontrol. Berikutnya yang kedua yaitu kita mencoba menyampaikan tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu yang di sini kira-kira apakah makna disiplin? Ada yang mungkin bisa memberikan tanggapan atau masukan? Disiplin itu apa ya? Melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Bisa. Ada yang menyampaikan yang lain mungkin? Nah, kita lihat di sini apa itu disiplin. Nah, disiplin ini perilaku yang sesuai batasan ya. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya apa? Belajar. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah ya Bapak Ibu, menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya umum ini adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang apa kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini biasanya kecenderungannya ke peraturan, bahkan seperti itu, jadi pemaksaan untuk kepatuhan kepada sesuatu. Jadi, padahal kata disiplin ini harusnya kita menggali dari diri kita itu bahwa untuk apa yang kita ingin dihargai, muncul dari diri kita harusnya. Berikutnya disiplin, nah ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah atau terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai di sini apa? Adalah nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini di samping ini dan sebelah ini adalah nilai-nilai apa dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya Bapak Ibu? 6. Di antaranya dari ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini perlu kita gali atau kita percaya nilai kebajikan ini perlu kita terapkan dalam diri kita masing-masing ya, terutama kepada anak didik kita yang kita sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah, apa maksud dari tujuan ini masing-masing? Bertahan hidup. Setiap manusia ini punya kebutuhan, dia bertahan hidup. Dalam penerapan ke anak didik kita, ini misalnya anak didik kita itu kebutuhan dasarnya apa? Kalau bertahan hidup, dia misalnya ingin apa? Makan, perumahan, dia butuh tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk bertahan hidup. Nah, ini
Kemudian yang berikutnya kasih sayang. Kasih sayang ini dan rasa terima. Setiap anak atau setiap orang ini membutuhkan kasih sayang. Ya, kasih sayang ini didapatkan jika anak ini di rumah ini bisa menerima dari kasih sayang orang tua. Di sekolahan kasih sayang ini bisa dilihat jika anak ini kurang kebutuhannya itu terlihat pada saat anak ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Misalnya menerima pelajaran itu karena senang gurunya. Ini supaya saya mendapat kasih sayang dari bapak atau ibu guru yang mengajar. Ini berarti anak ini ingin mendapatkan kebutuhan dasar kasih sayang, senang pelajaran karena gurunya misalnya itu. Dan kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini dimiliki kebutuhan dasar manusia. Kebebasan ini dia membutuhkan jika mungkin kebebasan di sekolah misalnya dia mendapatkan membawa bekal itu bekalnya sama setiap hari itu terus. Nah, dia berusaha untuk mendapat kebebasan misalnya mengganggu temannya, ya temannya itu senang kalau diganggu. Ini berarti dia ingin mendapat kebebasan. Misalnya mengambil bekal temannya, nah dia senang kalau temannya itu nangis misalnya. Nah itu dia merasa mendapatkan kebebasan meminta temannya, misalnya bekal temannya. Itu dia bebas ingin mendapat kebutuhan dasar kebebasan yang dia butuhkan. Ya. Kemudian kesenangan. Ini misalnya kebutuhan dasar kesenangan, misalnya pada anak didik kita pada saat dia mengganggu temannya itu usil ya, satu usil ya. Dia senang kalau temannya misalnya dicubit-cubitin pipinya, dia senang pada temannya karena gemes misalnya. Dan berarti dia ingin mendapat kebutuhan apa? Kebutuhan dasarnya yang dia ingin adalah kesenangan. Senang kalau temannya dicubitin atau digemesin seperti itu misalnya. Berarti kebutuhan dasar yang dia inginkan adalah kesenangan. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ini penguasaan misalnya dia di sekolah atau di kelas itu merasa menangan ya, misalkan itu. Jadi kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah penguasaan. Dia pintar misalnya di kelas. Nah, saya pintar sendiri mengerjakan tugas-tugas ini, merasa dia paling pintar. Kemudian dia paling bisa, namanya dianggap sepele lah. Berarti kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah penguasaan, merasa berkuasa di kelas itu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki pada setiap manusia. Jika dari kelima ini terpenuhi, maka anak itu akan menjadi senang atau kehidupannya akan normal atau yang baik seperti itu. Tapi jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu kurang, ini akan ditunjukkan kepada anak tersebut, entah bertahan hidup, kasih sayang atau kebebasan. Ini biasanya akan dibutuhkan seseorang itu. Kebutuhan dasar yang kurang itu apa? Itu akan dimunculkan oleh anak itu. Nah, kita harus bisa pandai-pandai melihat atau melihat kondisi anak itu, kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan di kelas. Ya, ada anak yang usil, ada anak yang pendiam. Nah, itu kita harus memahami kebutuhan dasar anak tersebut. Jadi kita tidak boleh menyamakan, kita harus memahami dari masing-masing anak itu bisa menyelami kebutuhan apa yang dia butuhkan. Itu kita sebagai guru harus bisa membedakan kebutuhan masing-masing anak. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi ini ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, apa bedanya? Motivasi ekstrinsik yaitu mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif atau ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ekstrinsik atau dari luar ini bisa untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan.
untuk menghindari konsekuensi atau menghindari hukuman. Ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Dari ini adalah nilai intrinsik ini muncul dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi ini yang perlu kita terapkan, perlu kita gali, yaitu motivasi intrinsik. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada, kita bisa melihat ada motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak melakukan sesuatu karena dia ingin menghindari dari hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik, ya. Misalnya dia tidak masuk terlambat sekolah, dia mendapat hukuman. Misalnya disuruh hormat pada tiang bendera. Ini berarti dia adalah karena motivasi ekstrinsik takut mendapat hukuman. Dia melakukannya ini motivasi karena takut mendapat hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pikiran anak, berarti pikirnya itu sudah ada hukuman apa yang akan saya terima nanti jika saya tidak melakukannya. Nah, ini berarti motivasinya berupa motivasi ekstrinsik. Atau tidak mengerjakan PR, nanti disuruh berdiri di depan kelas misalnya, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, misalnya anak melakukan atau murid melakukan itu karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, dalam pikiran anak itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi yang diinginkan itu adalah imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi ini bukan berasal dari diri sendiri, melainkan motivasi ekstrinsik. Ya, misalnya anak melakukan PR, setiap kali PR bapak ibu guru memberikan uang. Nah, berarti karena mengerjakan PR itu karena diberi uang. Nah, ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang menghargai diri sendiri ini adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah pengujuan disiplin positif. Jadi anak melakukannya itu karena keyakinan dalam dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi keyakinan ini timbul nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak tersebut. Jadi adalah keyakinan intrinsik. Nah, ini yang akan kita perlu kita gali dan kita tingkatkan, kita sampaikan, kita gali diri anak itu supaya timbul motivasi intrinsik. Nah, di sini dia konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan atau imbalan. Jika hukuman, ya, disiplin karena hukuman, ya, anak menerima itu, ini akan menyakitkan di mana di anak, ya, yang menerima hukuman. Kemudian tidak nyaman, murid takut karena dia memberikan hukuman. Hukuman akan memaksa, ya, memaksa diri seseorang. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jika sekali salah, dia akan malah menyembunyikan kesalahan karena takut mendapat hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya. Murid akan menjadi, nah kalau sudah terlambat ya sudah, saya pasti akan hukuman, dah menerima. Nah itu murid akan merasa rendah diri. Ya. Kemudian kalau identitas gagal yang kedua penghargaan, ini juga kurang baik Bapak Ibu sebenarnya, ya. Imbalan penghargaan itu sebenarnya ini tidak efektif. Kita secara tidak langsung pernah memberikan penghargaan kepada siswa, kepada anak, ya, supaya menurut dengan kita. Itu secara tidak langsung juga pernah mungkin kita lakukan. Nah, ini perlu kita upayakan untuk dikurangi, dihindari, ya, karena sebenarnya ternyata penghargaan atau imbalan ini malah justru tidak memotivasi anak, ya, tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, kalau yang pintar mendapat banyak, misalnya bintang dari Bapak Ibu guru, nanti yang kurang pintar atau berpikirnya masih
lemah, dia merasa iri ya, yang mendapat bintang itu terus kan, ini malah akan menimbulkan perbedaan ya. Anak akan merasa mematikan kreativitas ya. Kalau sudah itu ya udah itu terus, ya udah saya tidak usah, saya merasa minder, saya sudah mengalah misalnya ini. Anak akan cenderung tidak mau berusaha, kreativitasnya akan kurang muncul misalnya itu. Merampas hak menghargai dirinya, ini akan merampas hak seseorang malah itu ya. Bapak Ibu, ini kita berusaha untuk tidak memberikan penghargaan kepada peserta didik atau murid kita, supaya anak itu lebih muncul kreativitasnya. Ini sepakat ya? Nah, ini berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Konsekuensi ini diberikan jika kita yang memberikan anak melakukan kesalahan itu karena ada konsekuensinya. Dia sudah tahu, wah kalau saya melakukan ini nanti akan dapat seperti ini. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu guru ini sebagai yang memonitor atau sebagai pemantau biasanya seperti itu. Ini ada stimulus dan respon. Tadi ada stimulus respon itu identik dengan konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, ini karena ada konsekuensi. Peraturan dibuat sekolahan biasanya. Nah, ini konsekuensinya apa? Murid harus mematuhi konsekuensinya itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, karena kita sudah konsekuensi sudah diberikan dari sekolah, ya sudah kita harus melaksanakan. Jadi kita akan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan ini yang berikutnya identitas sukses. Ini restitusi. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini ada restitusi. Ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di segitiga restitusi. Ada pokok bahasan tema berikutnya. Langsung saja berikutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita akan memperbaiki kesalahan murid dengan apa? Jadi dengan menciptakan kondisi memperbaikinya. Ini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, mencari solusi untuk memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini penting nanti kita buat supaya anak itu tidak merasa bersalah. Kemudian restitusi akan memperbaiki hubungan. Ini yang ketiga, restitusi adalah akan memberikan tawaran, bukan paksaan kepada peserta didik kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini yang perlu nanti kita terapkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengambil murid, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan, jadi kita bisa menerapkan antara hukuman, konsekuensi, restitusi ini pada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini jika pada hukuman, ya konsep hukuman, maka guru akan menghukum siswa, misalnya ini dengan apa, menghormat tadi bendera selama 15 menit, ini berarti hukuman. Ya, kemudian guru marah dengan nada keras atau nada suara yang lantang, ini akan menjadi murid menjadi takut. Ya, guru marah-marah ini termasuk hukuman.
Nah, yang kedua, konsekuensi. Nah, ini untuk konsekuensi jika murid tidak mengerjakan PR, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, berarti dia bukan marah-marah tapi lebih suara agak rendah, tidak marah-marah, tidak emosional. Dengan apa? Guru menyampaikan kepada siswa tadi, misalnya mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, ini maksudnya, tapi anak itu supaya konsekuensinya apa jika tidak mengerjakan PR. Sedangkan restitusi, ini guru menanyakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan pada dirinya. Apa keyakinan yang kamu miliki? Ya, jika siswa berbuat salah atau melakukan pelanggaran, ini guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru akan terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini termasuk yang namanya restitusi. Jadi lebih toleransi Bapak Ibu guru kepada siswa. Di sini kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman atau ini dan pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, masing-masing ini akan kita jelaskan, yaitu dari kelima ini posisi kontrol di sini dilihat Bapak Ibu. Ya, tadi sudah kita jelaskan juga ada identitas gagal dan identitas yang berhasil, identitas yang sukses. Ada 3 perbedaan di sini. Untuk masing-masing ini kita jelaskan, yaitu tentang penghukum. Untuk posisi kontrol penghukum ini guru biasanya menghadik atau menunjuk-nunjuk, misalnya siswa terlambat, guru akan langsung emosional, ya, kamu tidak melakukannya, awas. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan diberi hukuman. Nah, ini adalah kata-kata yang kasar yang dikeluarkan oleh guru dengan memberikan hukuman. Kemudian pada penghukum ini hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan mudah berbohong. Ya, jika kita sering memberikan hukuman, ini anak akan cenderung berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan menetapkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, ya, nanti juga marah-marah lagi, ya, malah akan istilahnya guru akan mendapat image atau pemikiran yang jelek, ya. Bapak Ibu guru itu sering menghukum, ini akan mendapatkan anak akan berpikir jelek tentang buku itu. Dampaknya apa? Akan mengulangi kesalahan. Karena akan mencoba-coba lagi. Anak bandel itu malah suka menghukum, guru itu malah dia akan mengulang lagi, akan kebal dengan hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini guru lebih cenderung berceramah. Jika anak melakukan kesalahan, ini guru akan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini. Nah, anak guru lebih cenderung tidak emosional jika memberikan hukuman anak melakukan kesalahan itu. Kontrolnya jika anak membuat orang merasa bersalah, ini guru akan membuat anak lebih tidak istilahnya itu emosional, ya. Seharusnya kamu melakukan ini. Nah, ini guru. Ibu kecewa jika kamu tidak melakukannya. Ini jika membuat merasa anak bersalah malahnya. Jadi ibu kecewa kamu tidak mengerjakan PR. Ini akan membuat merasa bersalah pada anak tersebut. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Ini seolah-olah apa menyalahkan orang lain. Ini, ya. Kemudian ibu stres, melihat kamu tidak mengerjakan PR, terus ini akan membebankan anak malahnya karena merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan atau menyangkal. Itu berbohong juga, bisa jadi anak itu berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Lalu kemudian anak merasa rendah diri. Ini yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Jika menghukum dan membuat anak merasa bersalah, itu perlu kita hindari. Kemudian ada posisi teman. Ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, cenderung teman ini, ayolah, misalnya anak telat
cenderung ke seperti teman. Jadi nada bicara seorang guru itu seperti teman. Berikutnya, masa kamu tidak mau ya melakukan demi saya, demi ibu nak. Nah, misalnya anak disuruh besok jangan telat lagi ya. Nah, misalnya ini demi teman, misalnya guru itu sebagai teman. Nah harusnya apa? Anak akan merasa ketergantungan. Ini justru anak merasa ketergantungan karena ibu tidak marah, ibu tidak menghukum. Nah, kalau seperti ini, seperti teman, itu malah anak merasa ketergantungan. Murid akan meletakkan guru diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Nah, ternyata begitu. Nah, seperti teman itu dianggap biasa saja lah, malah seperti itu. Ini jadi tidak baik juga ya Bapak Ibu. Kemudian dampaknya anak tidak mandiri, ya, karena menganggap guru sebagai teman. Kemudian ini sebagai memantau. Di sini guru sebagai pemantau ini akan menghitung atau mengukur. Misalnya kita memberikan anak hukuman, konsekuensi, misalnya tidak melakukan PR. Ini guru harusnya memantau apa peraturan setelah apa. Itu guru memberikan berfungsi sebagai pemantau. Ya, konsekuensinya apa jika kamu tidak mengerjakan PR? Tadi misalnya jam istirahat disuruh di dalam kelas mengerjakan dulu, tetapi guru ini ada pemantaunya. Benar nggak mengerjakan di dalam kelas tadi waktu istirahat? Ini. Kemudian guru berkata apa peraturannya? Nah, ini mengingatkan. Jadi kalau pemantau, guru itu cenderung adalah sebagai konsekuensi anak jika tidak melakukannya itu apa yang harus dilakukan. Ini guru harus memantau. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi ya. Hasilnya apa? Benar tidak mengerjakan PR tadi waktu istirahat itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dengan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ini. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena dia merasa apa konsekuensi jika saya tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya jika saya terlambat. Ini anak akan cenderung menghitung berapa banyak yang harus saya kerjakan. Ini juga mungkin akan lebih cenderung tertekan juga ya, karena akan dipantau oleh guru. Nah, jika tidak melakukannya, maka guru lebih cenderung memantau. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses ini sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan harus kita terapkan kepada anak didik kita, di mana sebagai manajer ini guru berbuat ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, anak ini diajak untuk berkolaborasi, untuk diajak berdiskusi dulu. Ya, tidak langsung menghujat, tidak langsung menghukum. Ya. Guru berkata kepada anak tersebut, misalnya anak terlambat, anak tidak memakai atribut lengkap, anak melakukan kesalahan. Dan guru sebagai manajer ini menanyakan kepada siswa tersebut terlebih dahulu apa yang kamu yakini tentang kesalahan ini, apa yang kamu percaya, hal yang baik apa yang kamu yakini, itu kita perlu tanyakan ke anak. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah ini kita tanyakan ke anak. Anak kita ajak untuk berdiskusi ya, kan kesalahan yang mereka lakukan itu kita tanyakan kepada anak tersebut keyakinan apa yang mereka percaya untuk merubah ya, memperbaiki misalnya ini. Jadi guru ini mengajak untuk bukan menghukum, melainkan mengajak menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut. Ini adalah posisi manajer sebagai seorang guru harus kita terapkan kepada peserta didik supaya lebih baik. Kemudian kaitannya ini dengan dunia berkualitas, murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia akan berpikir ke arah sana. Kalau sudah menanyakan tentang keyakinan, anak akan berpikir bagaimana nanti apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya. Ini diharapkan anak akan muncul dalam dirinya itu seperti itu, ya, menyelesaikan masalahnya itu nanti bagaimana solusinya. Dampaknya akan mengevaluasi diri
berikutnya ini keyakinan kelas. Nah, ini yang keenam, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, ya, prinsip umum yang dapat disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, ini, ya, dari dalam lebih kuat ini. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan ini adalah termasuk motivasi dari dalam diri seseorang atau disebut motivasi intrinsik. Nah, kita perlu membuat keyakinan kelas. Ya, kita Bapak Ibu guru bergerak ini sudah menerima modul tentang keyakinan kelas ini. Mari kita terapkan untuk Bapak Ibu guru di kelas kita masing-masing. Kita berusaha membuat keyakinan kelas supaya apa? Anak itu lebih mematuhi keyakinan apa yang mereka percaya untuk memperbaiki supaya kelas itu lebih baik. Nah, di sini biasanya sekolah kan ada peraturan kelas, dan peraturan kelas kan dibuat sekolahan, adanya dipasang di sekolah, dipasang di kelas. Ini anak harus mematuhinya. Nah, sekarang kita berusaha mengubah ini menjadi apa? Keyakinan. Ya, peraturan kelas kita ubah ini menjadi keyakinan kelas karena lebih universal. Nah, keyakinan kelas ini perlu disepakati semua anggota warga kelas itu, ya, semua anggota murid kita di kelas itu kita sepakati bersama apa yang akan kita buat. Kesepakatan atau keyakinan kelas harus disepakati bersama. Keyakinan kelas dari masing-masing kelas, dari kelas 1, 2, 3 sampai 6. Nah, itu jika bergerak semua, nah, ini akan menjadi apa? Lingkungan yang positif. Ya, jika menggunakan keyakinan kelas, kita Bapak Ibu guru sepakat untuk menggunakan keyakinan kelas akan kita pakai menjadi lingkungan yang positif. Dan ini kita akan menjadi lebih besar lagi menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Ya. Jadi ini tidak akan bisa jika tidak ada kolaborasi dari masing-masing guru atau warga sekolah di lingkungan sekolah tersebut. Ini harus kita usahakan untuk kita budayakan, ya, supaya terbentuk budaya positif. Nah, di sini kita lihat peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya peraturan itu lebih banyak dan kata-katanya lebih panjang. Tapi kalau keyakinan ini termasuk apa? Tanggung jawab. Nah, kemudian ada peraturan lagi dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya. Nah, keyakinan ini lebih universal, misalnya menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini bisa menjadi menghormati orang lain, termasuk menghormati atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Ini masuk keyakinan bisa keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba termasuk kalau keyakinan adalah masuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini termasuk keyakinan apa yang kita yakini, misalnya menghormati orang lain, kemudian bersabar. Ini kan lebih universal. Kemudian gunakan masker. Nah, peraturannya. Nah, ini untuk keyakinan ini lebih untuk masuk ke kesehatan atau keselamatan. Keyakinan apa? Untuk kesehatan demi keselamatan. Kemudian untuk peraturan jangan berlari di kelas. Nah, ini untuk keyakinannya kita buat misalnya untuk keselamatan atau keamanan. Nah, ini kita buat keyakinan kelas ini lebih sederhana. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Tadi ya, peraturan lebih panjang, anak lebih sulit mengingat. Tapi kalau keyakinan ini peraturan lebih rinci dan konkret. Ya. Berupa pernyataan universal tadi, ya, disiplin, tanggung jawab itu lebih universal kata-katanya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya, bisa kata positif atau kalimat bisa, ya, misalnya menghormati orang lain tadi atau menjaga kebersihan kelas lebih universal, dibuat positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Nah, terutama untuk anak yang tingkat rendah. Ini kalau peraturan terlalu panjang, ingatnya juga susah. Ini kalau keyakinan ini lebih simpel, lebih sederhana karena lebih
kelas masing-masing. Ya, apa kesepakatan yang akan kita buat ini sesuai dengan keyakinan kita di kelas itu, yang akan kita buat itu apa. Semua warga kelas itu terlibat dalam pembuatan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswa diminta untuk menyampaikan usulan-usulan apa, peraturan apa, kegiatan apa yang mereka inginkan supaya kelas ini tercipta kondusif misalnya. Itu anak dilibatkan semua, baik guru dan siswa itu terlibat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan jika ada perlu, ada kekurangan, ini bisa ditambahkan. Keyakinan kelas ini hanya simpel ya, biasanya 3 atau 7 keyakinan saja Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk supaya apa? Anak mudah mengingatnya, kita juga mudah untuk keyakinan itu masuk apa. Itu lebih universal tadi dan anak mudah memahami, mudah mengingat-ingat keyakinan yang mereka langgar itu apa. Keyakinan yang diyakini apa. Nah ini untuk keyakinan kelas yang saya lakukan ya selama ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini saya mengajak murid saya karena saya adalah guru kelas 3. Ini masih membutuhkan pendampingan. Ini menerangkan kepada siswa saya tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Saya menjelaskan dulu kepada siswa saya. Ya. Kemudian setelah itu siswa saya ajak untuk berdiskusi, menuliskan apa saja yang akan kita inginkan dari keyakinan kelas ini apa supaya tercipta keyakinan yang baik. Ini anak menuliskan keyakinan kelas, ikut berkontribusi memberikan masukan. Ya, keinginan apa yang mereka inginkan, keyakinan apa yang ingin mereka tulis. Di sini mereka mencurahkan ide-ide mereka dengan pendampingan Bapak Ibu guru tentunya, karena untuk kelas rendah masih membutuhkan bimbingan. Ya, kalau anak kelas tinggi masih agak mudah, mungkin untuk kelas rendah ini ya, perlu ekstra dalam menyampaikan anak bimbingan sekali. Kemudian setelah anak menuliskan apa yang mereka inginkan, ini kemudian anak disuruh ini menempelkan. Ya, ini saya membuat lembaran kertas kecil, saya berikan ke anak. Setelah mereka menuliskan berkontribusi ingin apa yang mereka inginkan, mereka suruh masuk satu persatu Bapak Ibu di keyakinan kelas, menempelkan keyakinan itu ditempelkan dalam kertas. Nah, di sini akan saya memfasilitasi anak tersebut. Setelah menempel ini, saya merumuskan. Kan saya kelompok-kelompokkan nanti, kan banyak perbedaannya. Yang mirip-mirip itu saya kelompokkan. Ini masuk apa? Misalnya kalau anak membuang sampah sembarangan, oh ini masuk ke kesehatan, anak kebersihan. Misalnya lagi tidak gaduh di kelas, atau misalnya anak menuliskan mengikuti pelajaran dengan baik atau mendengarkan Bapak Ibu guru menerangkan. Ini maksudnya apa? Menghargai orang lain. Ini maksudnya keyakinan kelas itu saya mendampingi anak menuliskan keyakinan itu. Ya, jadi anak masih butuh bimbingan. Saya menuliskan keyakinan itu masuk apa ini? Bu, kalau di kelas itu kalian sendiri, oh berarti masuk keyakinan apa? Menghargai orang lain. Nah, harusnya seperti itu. Ini keyakinan kelas apa yang kita yakini ini kita tuliskan Bapak Ibu. Ya, tidak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 5 atau 6 saja keyakinan supaya anak mudah memahami. Disiplin, misalnya anak ada yang telat, tidak boleh telat mengikuti pelajaran. Oh, maksudnya apa? Keyakinannya disiplin. Nah, itu. Berikutnya segitiga restitusi. Ini yaitu apa? Tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui apa restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, serta memulihkan dirinya sendiri berbuat salah. Ini supaya tidak berbuat salah ya. Setelah berbuat salah itu dia sadar. Kemudian guru membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian melalui restitusi ini guru dapat memberikan penawaran, ya, penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini guru
Ya, setiap orang, misalnya anak melakukan kesalahan tadi terlambat masuk kelas. Ini setiap orang pasti punya kesalahan. Itu guru menanyakan, ya, pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu yang belum menerima, mungkin yang belum ikut bergerak, ada namanya segitiga restitusi, ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan ya salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3. Masing-masing ini akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini guru itu berkata, yaitu misalnya anak tadi salah melakukan kesalahan, tidak memakai atribut lengkap. Anak kita panggil. Nah, anak kita panggil, kita tanya, ya. Tidak langsung menghujat, tidak langsung memberikan anak itu kamu salahnya ini tidak. Tetapi apa? Guru ini berkata, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kepada anak itu kita menyampaikan itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu anak kita sampaikan seperti itu dengan nada yang baik, ya. Kemudian anak mungkin kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini akan tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini kita sampaikan ke anak itu. Kemudian mungkin atau Bapak Ibu guru berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita perlu memberikan pertanyaan kepada anak itu untuk apa? Menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu, ya. Anak disampaikan ke anak supaya anak tidak langsung merasa rendah atau ini anak merasa diajak untuk berpikir. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan. Ini guru berkata, ini tadi setelah anak ditanyakan, setiap orang wajar, ya, melakukan kesalahan. Berikutnya untuk memvalidasi tindakan, guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada tanya, misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat, nak? Nah, itu apa alasan kamu terlambat? Ini ada tanya supaya anak lebih tenang, nah, dia lebih terbuka nanti kepada gurunya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini misalnya itu. Terus mungkin guru bertanya, apa yang penting bagi kamu, nak? Nah, ini ya. Atau mungkin gini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ada tidak? Anak diajak untuk memvalidasi tindakan itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalnya ini ya, anak tadi bertengkar. Nah, untuk bertengkar kita panggil anak itu. Nah, supaya anak tidak langsung emosi, kita selesaikan dengan baik. Langkah-langkah segitiga restitusi tadi, yang pertama adalah validasi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua kita validasi tindakan, ya, dengan menanyakan itu pada anak tersebut. Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi? Nah, anak itu bisa berpikir, diajak untuk berdiskusi. Ini namanya validasi tindakan. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas yang kita buat itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Yang mana yang ketiga ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Maka sebelumnya mari kita Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas itu demi kebaikan bersama, untuk kebaikan kelas. Ya, jika anak meyakini keyakinan kelas yang dibuat, nanti jika anak melanggarnya, ada salah satu anak yang melanggarnya, kita akan mencari solusinya dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya. Selanjutnya tadi anak setelah kita tanyakan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini keyakinan ini Bapak Ibu guru kemudian bertanya kepada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di kelas sekolah kita, itu kita tanyakan ke anak. Misalnya tadi lambat masuk, kita tanya, Budi, keyakinan kelas apa yang kamu yakini sehingga kamu tadi
kenapa terlambat, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, dia akan berpikir. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, nah sekarang kamu telat, apa keyakinan yang kamu langgar? Anak akan berpikir, oh anak itu apa tidak tanggung jawab atau tidak berdisiplin atau disiplin mungkin yang mereka langgar, ya. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, anak akan berpikir. Tadi kan ada nilai universal tuh banyak sekali, disiplin, tanggung jawab. Nah itu anak kita untuk mengingat kembali, ya. Kelas ideal apa yang ingin kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa, nak? Nah ini anak akan berpikir. Apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah anak mulai berpikir, ya. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kita tanyakan kepada anak, anak akan menjawab. Mereka akan menggali dalam dirinya, akan muncul motivasi intrinsik tadi, keyakinan apa yang mereka telah disepakati melalui keyakinan kelas. Itu namanya penyelesaian dengan cara segitiga restitusi, ya. Mungkin demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan tentang penyebaran budaya positif yang saya lakukan. Mungkin selanjutnya ada yang jawab dari teman-teman semua. Saya persilahkan waktu, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan pemahaman penyebaran budaya positif. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Lucia. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan. Tanya jawab. Oke. Bu Ida, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pada Budias, mohon untuk dijelaskan lagi perbedaan posisi kontrol pemantau dengan segitiga restitusi. Iya, pertanyaan yang sangat sulit. Mohon bisa menjawab Budias. Terima kasih untuk karena ini satu pertanyaan saja. Ada yang lain Bapak Ibu? Saja ya. Terima kasih pertanyaannya pada Bu Ida. Ini yang saya akan coba menyampaikan tadi. Pemantau ini, jadi pemantau tadi ini pemantau ini kita biasanya guru itu seringnya sebagai pemantau ini hubungannya dengan peraturan yang sudah dibuat sekolahan, dan kita sebagai guru itu hanya memantau. Beda dengan sebagai manajer, ya. Ini kalau keyakinan restitusi itu guru lebih cenderung ke manajer, jadi mengajak kolaborasi dengan anak. Kalau pemantau misalnya itu hubungan konsekuensi, ya. Kalau pemantau, guru sebagai pemantau itu cenderungnya ke peraturan yang dilanggar. Dan guru ini konsekuensinya apa? Itu guru adalah sebagai pemantaunya. Misalnya tidak mengerjakan PR atau terlambat, itu peraturan apa yang kamu langgar? Nah ini guru yang menjelaskan, oh berarti kamu tadi tidak tertib. Nah, ini berarti guru yang memantau, anak ini mau melanggar ini. Konsekuensinya apa? Kamu mengerjakan PR di kelas dulu untuk istirahat. Nah ini guru yang memantau. Ini kecenderungan ini sebagai pemantau gurunya. Nah ini setidaknya ini yang tidak baik sebenarnya Bapak Ibu. Ya, anak akan cenderung apa tadi? Akan ini hasilnya akan menitik beratkan pada sanksi, ya, atau hadiah pada dirinya. Jika pinter mendapat hadiah, jika tidak melaksanakan dia mendapat sanksi. Nah, tadi itu guru ini sebagai pemantau. Sedangkan untuk segitiga restitusi kita guru sebaiknya itu kecenderungannya sebaiknya sebagai manajer, ya. Karena apa? Lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai siswa. Ini anak akan lebih segitiga restitusi itu lebih enak. Anak akan cenderung mentaati keyakinan dirinya masing-masing. Lebih keyakinan apa yang mereka yakini itu lebih dipercaya. Ya. Keyakinan ini akan munculkan tadi keyakinan kelas. Yang pertama, anak bisa melakukan kesalahan, guru memberikan pertanyaan yaitu dengan yang tadi itu ya. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Jadi guru memanggil anak itu untuk berdiskusi. Anak ditanya, anak supaya tidak melakukan kesalahan itu. Setiap orang pasti pernah
suasananya itu lebih enak, diajak berdiskusi, diajak ngobrol. Kemudian guru menanyakan, kenapa, alasannya kamu apa melakukan sesuatu ini? Anak akan berterus terang. Ya. Jadi ada urutannya ya Bu. Untuk segitiga distribusi itu ada langkah-langkahnya ya. Itu menampilkan identitas, kemudian validasi data, menanyakan alasan anak itu apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, alasannya apa itu ada anak akan menyampaikan. Kemudian guru di sini adalah sebagai manajer akan menanyakan keyakinan kelas itu apa, kemudian solusinya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Itu kira-kira itu mungkin nanti kalau aktivitas kita berusaha untuk mendengarkan lagi ya, karena mungkin waktunya. Jadi saya terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan, diseminasi dan pemahaman penyebaran budaya positif oleh Ibu Dias Karyanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 3 Tanjung Harjo. Cukup sekian dari kami. Apabila banyak kata dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Permadani. Saya berkelas 1 di Tanjung. Hari ini saya akan memberikan informasi dari sosialisasi Ibu Dias Karyanti tentang budaya prestasi. Terima kasih Bu Dias. Desinasi.